Baik, selamat malam semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu kembali kita dalam acara sekolah bisnis yang kita adakan setiap minggu ini. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sehat semua ya. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Rahim sehat? Alhamdulillah, Mas Endar, semoga semua sehat. Ada juga Pak Wawan yang selalu setia mendampingi Pak Wawan. Mbak Fat. Ada Mbak Fioren nih. Mbak Fioren, udah lama nggak dengar suaranya. Sehat Mbak Fioren? Ada Mbak Tika. Ada juga Pak Toha. Ya. Wah, Pak Tika emang nih semangatnya, suaranya nih mantap ya. Pak Toha. Bu Ita, sehat Bu Ita? Alhamdulillah sehat Pak Endar. Abang aman? Aman. Aman ya. Ya oke. Ada Bu Satin, Assalamualaikum Bu Satin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas Endar. Alhamdulillah sehat. Iya. Ada Bu Kustin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Mas Endar, Terima kasih. Prof, Pak Rahim, semuanya sehat-sehat. Amin. Amin. Terima kasih. Ada Pak Tommy Abbas. Ya, namanya baru dilihat ya. Assalamualaikum Pak Tommy. Halo. Halo, waalaikumsalam Mas. Salam kenal Pak Tommy. Dari Ya, mana Pak Tommy? Dari Bogor. Oh Bogor. Baik. Iya. Seng, enggak, bukan. Bogor kota. Oh Bogor kota, siap. Ya. Oke. Terus ada Mbak Sista. Halo Mbak Sista. Halo Mas Endar, selamat malam. Halo. Terima Gimana kasih. Mbak Sista? Tinggal. Saya dari Surabaya. Oh, wah. Orang Surabaya. Siap. Oke. Alhamdulillah. Salam kenal ya Iya. Mbak Sista ya. Salam kenal juga Mas Endar. Ya. Itu teman Mbak Kusti. Hah? Itu teman Mbak Mbak Kusti. Tika? Oh, Yang- teman Mbak Kusti. Siap. Mpok Ati Oke. sama Mbak Gustin. Popoan ya. Oke deh. Ada Mbak Citra. Halo Mbak Citra. Mbak Citra Cer. Halo. Oke, baik. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dalam acara sekolah bisnis di mana kita akan sama-sama belajar, mendengarkan dan juga berbagi terkait dengan pengetahuan kita dan pengalaman kita masing-masing. Semoga ini bisa jadi bekal ya buat kita dan generasi kita ke depannya gitu ya. Dimana insya Allah nanti yang sudah disampaikan, di-share, di-record, nanti juga akan di-share di YouTube. Semoga mungkin belum kena gitu ya sama orang yang tepat pada hari ini, tapi semoga one day bisa bermanfaat untuk generasi ke depannya. Sama-sama untuk itu kita berdoa dulu, semoga Allah mudahkan, lancarkan, dan juga berkahi acara kita pada malam hari ini. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Bismillah. Amin ya Allah. Baik, malam hari ini kita akan ngomongin tentang bisnis jasa pemeliharaan nih. Untuk slide-nya sebentar saya izin share dulu ya. Assalamualaikum Prof. Apa Prof sudah siap buat presentasinya? Sudah. Oke, baik.
Sudah terlihat, Prof? Oke. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan, Prof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada acara rutin kita setiap Rabu malam. Sekolah bisnis buat saling berbagi pengalaman, saling berbagi ide ya. Dan kali ini kita akan mencoba melihat sesuatu yang sering ada di sekitar kita, yaitu bisnis jasa pemeliharaan. Boleh slide-nya, Pak Endar? Berikut. Jadi di rumah kita kan ada kompor gas atau kompor listrik, pompa air, ini penting sekali. Nah biasanya sekarang pumpnya banyak yang berganti jadi pompa air. Kemudian banyak alat-alat listrik yang lain, ada kulkas, ada TV, maka juga pada umumnya punya motor, punya sepeda, sebagian ada yang punya mobil. Nah, alat-alat ini kan dalam penggunaannya tentu pernah ada yang rusak, baik itu rusak sedikit maupun rusak berat. Slide berikut. Kalau rusak sedikit tentu kita betulkan sendiri, dan sekarang makin banyak entah itu buku, entah itu YouTube yang bisa mengajarkan kita bagaimana cara mereparasi suatu alat yang sederhana. Tapi kalau kerusakannya agak berat, kita butuh orang yang profesional, seorang montir yang profesional, dan kita akan memanggil. Karena nggak mungkin kita bawa-bawa kulkas ke luar atau alat-alat yang besar-besar. Lebih baik tukangnya yang datang ke rumah dan mereka yang mengukur. Slide berikut. Nah, saya pernah AC shock itu mati. Kemudian kontak ke bagian pasca jual dari shock ke bengkelnya. Prosedurnya adalah dia akan datangkan seorang petugas untuk melihat AC tersebut, lalu mencoba untuk menelusuri apa sih ini masalahnya sampai mati gitu. Nah, tapi dia nggak langsung betulkan. Dia hanya petugas diagnostik aja. Dan untuk itu kita bayar, kita 25.000. Lalu dia akan lapor ke kantornya. Lalu kantor akan memberitahu kita kerusakannya apa saja. Lalu berapa biayanya, kalau ada spare part baru, maka ditambah lagi di spare. Jadi biasanya AC yang kita perlukan, apalagi dalam suasana panas sekarang ini, itu 2 hari baru jalan dengan baik kembali. Terlalu lama. Dan biaya juga jadinya lebih mahal. Karena itu biasanya kita cari montir langganan kita. Tidak perlu dari shop, lalu dia akan betulkan. Nah, kalau kebetulan datang petugas dari shop, lalu dia membetulkan, setelah selesai kita donasi, tidak semua sih, tapi kadang-kadang sebagian akan memberi kartu nomor. Lalu di situ ada namanya, ada WA-nya, montir AC gitu. Kemudian dia bilang, lain kali kalau rusak, kalau mau cepet, panggil saya aja Pak. Dia sebenarnya pegawai shop ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa suatu tim itu kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan kita harapkan. Mungkin karena dapatnya dari shop itu hanya sedikit, maka dalam melaksanakan tugas
dari perusahaan, dia berusaha untuk mendapat tambahan penghasilan sendiri. Nah, kita mengenal ada montir perorangan dan montir perusahaan. Slide berikut. Kalau montir perorangan ini dia bekerja sendiri, mungkin tidak jauh dari rumah kita, kalau dipanggil dia akan segera datang. Biasanya langganan kita. Lalu montir perorangan ini biasanya hemat. Kalau ada spare part yang harus diganti, kalau masih bisa diakal-akalin, nggak usah beli baru dulu. Dan biasanya lebih murah. Slide berikut. Nah, saya mau cerita seorang anak namanya Joko. Dia berasal dari desa Muara Bungo. Ya. Dia anak transmigran dari Jawa. Lalu di Muara Bungo pada waktu itu, Tika pasti ingatnya orang. Keadaan ekonomi tidak begitu baik, pertanian nggak begitu bagus. Lalu Joko ini masih SMP. Lalu ayahnya kemudian kirim ke YPI dengan harapan bisa diajari keterampilan sehingga dia bisa hidup untuk masa depan. Dulu dia ikut keterampilan hidup. Tika masih ingat nggak, Mas Joko? Keterampilan hidup ini untuk motivasi, untuk perubahan sikap. Setelah selesai itu saya titipkan di bengkel pompa air di Pasar Minggu. Dia ada seorang pengusaha, dia mengumpulkan montir-montir pompa air, ditaruh dalam satu rumah. Kalau ada panggilan maka dia bisa segera datang dan bisa bergantian. Nah, Joko ikut di situ selama 3 bulan. Sehingga dia mulai terampil, mula-mula cuma magang, bantu-bantu montir, lama-lama dia ngerti. Misalkan terbanyak biasanya kalau pompa air ya itu biasanya dinamo, dan itu bisa ganti dinamo atau digulung. Nah, setelah itu Joko kemudian buka sendiri. Dan dia ada kelebihannya karena dia punya keterampilan hidup. Komunikasinya baik, dia menjaga kepercayaan pelanggan, tidak pernah berusaha untuk secara berlebihan mengambil uang pelanggan. Lalu kalau udah selesai, dia membetulkan, dia 1 atau 2 hari kemudian dia akan telepon. Gimana Bu, pompa airnya lancar? Kalau ada masalah saya datang lagi. Jadi pelayanan pasca reparasinya itu bagus ya. Sehingga dia sering direkomendasikan oleh ibu-ibu rumah tangga kalau ada kerusakan pompa air. Ya. Akhirnya dia tidak hanya bekerja sendiri, dia punya tukang yang cukup banyak, bisa beli mobil, kemudian dia bisa nikah. Saya diundang kalau di Semarang. Jadi di sini kita lihat bahwa seorang anak transmigran tamatan SMP jauh di sana di Muara Bungo, ternyata di Jakarta bisa lebih unggul daripada tukang-tukang yang biasa. Kenapa dia unggul? Karena layanannya, karena bisa dipercaya, dan dia menjaga kepuasan. Slide berikut. Nah, sekarang juga ada aplikasi. Salah satu GoMontir. Jadi aplikasi itu menghubungkan para montir dengan sama dengan Gojek, sama dengan GoFood. Aplikasi ini akan mengambil sekitar 20%. Jadi kalau misalnya saya betulkan kulkas, maka saya hubungi GoMontir, katakanlah montirnya dibetulkan katakanlah 50.000. Dari 50.000 itu 20% buat aplikasi, 80% buat montir. Dan ini
aplikasinya seluruh Indonesia ya. Nah, sebenarnya agak boros juga ya kalau seluruh Indonesia, dan berarti aplikasinya besar sekali. Padahal sebenarnya akan lebih efisien kalau itu ada di lingkungan kita, satu kecamatan paling-paling satu kota gitu ya, sehingga tidak terlalu jauh. Slide berikut. Nah, bisa juga kolaborasi, beberapa orang montir bersatu, katakanlah 3-4 orang, bikin nama apalah, lalu mereka pasarkan, entah dengan selebaran, entah dengan media sosial, lalu di situ ada yang ahli AC, ada air, motor, peralatan masak, dan sebagainya. Ini juga bisa. Nah, ini mungkin juga akan bisa menjadi lebih besar karena tidak bergantung pada satu orang. Karena sering sekali saya misalnya kalau AC rusak, panggil tukang langganan AC-nya, wah kebetulan lagi mudik. Ya kan bisa kan nunggu seminggu tidur tanpa AC. Terpaksa cari yang lain. Slide berikut. Gratis, ya. Dan ada banyak peluang-peluang. Sebenarnya setiap kantor misalnya itu ada program servis komputer. Jadi di kantor saya misalnya ada komputer sekitar 10. Tiap 6 bulan sekali kita servis, kita bersihkan. Lalu AC-nya mungkin harus servis atau tambah freon. Nah, ini ada namanya pemeliharaan berkala. Kalau di kantor-kantor pemerintah bahkan sudah pakai kartu. Jadi tanggal terakhir kapan diservis sehingga kapan servis berikut. Nah, sering juga tukang-tukang ini pintar, dia tidak hanya menjual jasa, tapi juga punya spare part yang sering dipakai. Jadi nggak perlu nunggu lama. Sekarang kurang ada sesuatu spare part, dia udah punya di tasnya, sehingga bisa beli sama dia. Bahkan ada satu pengusaha asing di pasar Minggu, dia tuh langganan banyak orang-orang asing, dia itu berani menyediakan pengganti AC. Jadi kalau AC-nya rusak, kalau agak lama membetulkannya, malam itu dia sediakan AC pengganti, sehingga kliennya itu bisa tidur dengan nyenyak, biar AC-nya dibetulkan. Slide berikut. Nah, kita juga lihat ada montir keliling. Ini mungkin dengan motor atau dengan sepeda, aktif mencari pelanggan, bisa konsultasi perbaikan. Bahkan sekarang sudah banyak layanan betulkan mobil di rumah ya. Jadi kita mobil rusak tidak usah bawa ke bengkel, tapi Astra-nya yang datang. Ada mobil Astra yang khusus melayani perbaikan mobil. Nah, saya punya langganan untuk AC itu udah 10 tahun kok nggak maju-maju. Ya, karena pertama dia hanya betul-betul jual jasa. Penghasilannya betul-betul biasa, jadi terbatas. Lalu berjuang sendiri. Mula-mula dia cuma sendiri, termisasi lama-lama di kecamatan ada 3-4 orang. Yang lebih muda, yang lebih tahu banyak tentang AC-AC yang berat. Dia nggak punya suku cadang. Yang montir-montir yang baru punya suku cadang. Lalu dia nggak belajar komunikasi, nggak belajar kepuasan pelanggan. Jadi kalau habis betulkan ya udah selesai. Sehingga dia kalah ya. Dan jangan lupa TV misalnya. TV itu kan mengalami perubahan.
Kita mulai dari TV tabung, ingat nggak? TV yang ke belakangnya itu besar sekali. Kemudian LED, TV tipis. Sekarang ada Smart TV. Nah, kalau montir TV tabung itu tidak mengupgrade, maka sudah tentu dia akan ketinggalan. Nggak bisa ngebetulin TV yang baru. Slide berikut. Nah, tadi kita lihat bahwa Sibun ya, yang tadinya punya bengkel di desa itu banyak motor, jadi mungkin cukup laku juga, tapi bengkelnya juga banyak. Beralih ke kursus membetulkan motor sendiri, jadi kerusakan-kerusakan ringan pada motor itu gimana cara membetulkannya, itu yang jadi topik dari videonya si Sibun itu. Akhirnya banyak sekali yang melihat. Karena motor itu di Indonesia barangkali ada 10 jutaan ya. Jadi kalau memang ada 100.000 yang menonton, masuk akal sih. Dan dia bisa dapat silver, dapat penghasilan yang besar karena yang menonton videonya itu banyak. Bahkan dia nggak perlu tatap muka, dia rekam, dia putarkan, lalu banyak menonton. Yang kita kagum juga, dia nggak mau hanya makmur sendiri, diajarkan juga pada teman-temannya. Meski teman-teman yang lain itu bukan motor, bukan membetulkan motor, topiknya yang lain-lain lagi. Tapi banyak juga yang berhasil menjadi YouTuber. Slide berikut. Nah, jadi menjadi montir di era internet ini tidak hanya menjadi seorang montir, bisa menjadi seorang pelatih atau pengajar yang bisa menghasilkan uang. Saya nggak tahu ini itu masuk nggak nih si Irfan? Irfan ada nggak? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Belum masuk, Prof. Belum ikut, Prof. Irfan misalnya selain menjual segerit, sebenarnya bisa bikin YouTube channel buat membuat segerit. Nah, ini dengan demikian kita tidak hanya satu penghasilan saja, dan seperti pengalaman Siswanto ini dari montir motor, dia akhirnya jadi dalam penghasilan jauh lebih besar. Slide berikut. Ya, slide berikut. Nah, sekarang kita barangkali bagi-bagi pengalaman. Cuma ini pesertanya banyak yang perempuan, jadi mungkin nggak banyak yang punya pengalaman jadi montir. Pak Tommy Abbas dari Bogor mau ada pengalaman? Atau Pak Ahmad Lutfi? Siapa yang ingin berbagi? Silakan. Halo Pak Tommy. Oke, silakan. Pak Tommy, sekarang kegiatan apa Pak Tommy? Pernah punya pengalaman terkait usaha, jasa?
Pak Tommy. Nah, Gustin kali. Gustin, kamu sudah berapa lama dalam bidang kefir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, udah berapa lama Gustin? Waalaikumsalam. Putus-putus. Sudah 5 tahun, Prof. Kalau 5 tahun itu masuk perguruan tinggi udah S1 itu, udah lebih dari S1. Iya. Bisa nggak Benar, sih benar. selain jualan, selain produksi, Gustin juga bisa ngajar. Bisa ngajarin orang bikin kefir. Entah tetangga, Betul, betul. anak remaja, dan juga bisa bikin di YouTube. Gimana sih caranya memproduksi, gimana cara memakainya, kalau mau tidur Betul, malam betul. diapain itu supaya mukanya Selain YouTube, TikTok. gimana Prof, kira-kira bisa nggak? TikTok juga bisa. Nah, TikTok ya. Instagram, TikTok. Iya. Jadi kita lihat sekarang ada dimensi baru. Suatu keterampilan tidak hanya menghasilkan produk, tapi dia juga bisa mengedukasi orang lain, melatih orang. Pak Ahmad Lutfi, usulan atau ada komentar? Halo Pak Ahmad. Kita. Oh, kita. Kita Dahrin. Kita ada ya? Ada Prof. Nah, itu kalau nona-nona Jakarta itu diajarin pakai make up atau pakai baju gimana gitu? Iya, kita memang diajarin macam-macam sih. Salah satunya yaitu penampilan pakai baju nasional. Itu kan mereka diajarin semuanya dari make up, sanggul sendiri. Jadi semua harus bisa sendiri. Cara pakai kain yang benar, cara pakai baju yang benar, kayak gitu sih. Itu diajarin keterampilannya. Tapi masing-masing mereka tuh memang udah diajarin kayak gitu tuh udah wajib. Jadi nanti mereka dibawa pulang bikin PR, terus mereka praktik sendiri di rumah, direkam, besokannya setor, kasih lihat kemajuannya sampai segimana gitu. Kayak gitu sih kalau di Apnon ya. Kenapa kelompok Adnan ini nggak bikin semacam YouTube cara berpakaian, cara pakai kebaya, memilih sepatu. Ya banyak lah cara penampilan, bahkan sampai bagaimana cara makan, pegang sendok. Kan banyak remaja-remaja yang nggak tahu tuh cara. Kalau untuk bikin YouTube sih mereka masing-masing bikin, masing-masing wilayah itu punya punya videonya sih. Mereka bikin punya pakemnya itu udah ada sendiri. Jadi udah punya, ada yang modelnya si ini, ada yang modelnya si itu gitu. Caranya kayak gitu. Udah ada pakemnya. Terus untuk Tapi maksudnya bisa kayak si Kiswanto tadi nggak bisa punya penghasilan nontonnya 100.000 sampai jutaan penghasilan. Bisa dikomersialkan nggak? Kalau dikomersialkan sih kita itu bisa, yang ngikutin itu hanya anggota Apnon aja, Prof, yang masuk finalis aja. Jadi pengikutnya sedikit pasti.
gitu sih. Enggak, ini buat seluruh remaja putri loh, atau remaja putra ya. Apnon sama Abang Jakarta kan. Masa yang boleh cakep Iya. cuman Apnon doang? Iya berarti bisa, tapi kita bisa, tapi nanti apa namanya belum pernah coba sih. Cuma bisa aja kalau kayak gitu. Kita pernah ngeluarin juga apa namanya video untuk cara menari, ada tarian Betawi. Terus ini akhirnya jadi banyak yang ngikutin, banyak diambil. Jadi untuk program Indonesia Menari itu jadi tarian wajib. Padahal kan yang ininya Abang None gitu waktu itu yang ciptainnya gitu. Kita kan juga ada. Itu sih kayak gitu, tapi kayaknya waktu itu kita kasih video itu belum ada YouTube yang kayak gitu. Jadi sekarang sih udah ini aja, udah banyak aja gitu. Kayak apa sih senam kesegaran jasmani itu. Jadi banyak bisa cari aja di YouTube udah banyak gitu. Kayak gitu sih belum ada pendapatan zaman dulu itu waktu tarian itu keluar. Gitu sih, Prof. Ya, nah, kita belajar di sekolah bisnis ini sebenarnya banyak peluang dan bahkan sudah dilakukan, tapi tidak difikirkan kemungkinan untuk mendapat penghasilan dari sini. Jadi kita harus belajar itu namanya monetarisasi, gimana suatu kegiatan itu bisa menghasilkan. Ya memang kalau tangan kita dua, kita kerja bengkel ya betulin motor 5 sehari itu udah pegel-pegel. Tapi ternyata Siswanto itu dengan follower 100.000 orang, mungkin setengah jam dia hasilnya jauh lebih besar daripada dia harus keluar tenaga fisik. Dan ini kan terbuka lebar, bukan hanya untuk market, terbuka lebar untuk misalnya saja. Sekarang kan masih banyak sekali kesalahan dalam kompor gas, baik cara memasang, melepas dan sebagainya. Yang masih terjadi kecelakaan-kecelakaan yang ada kebocoran dari gas dan sebagainya. Nah itu kalau ada yang ahli tentang hal itu, punya pengalaman, bisa menjelaskan dengan baik, maka akan banyak menonton. Bahkan saya beberapa kali pernah menyarankan pada dokter-dokter yang baru lulus dari Kuba, sambil nunggu untuk adaptasi dan sebagainya, kenapa nggak bikin channel YouTube mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan misalnya. Kalau kena air panas mesti diapain, kalau kena luka mesti diapain. Itu saya rasa kebutuhannya tinggi sekali. Oke, silakan Pak Endar. Ya, menarik ya. Berarti semua bisnis sebenarnya bisa dibikin seperti itu ya. Bisa dibikin jadi penghasilan tambahan lainnya gitu dengan upload ke YouTube. Nah, nanti dimonetize deh. Dan memang ada caranya lagi ya, bagaimana semua itu bisa dimonetize. Ya salah satunya juga harus konsisten. Kayak si Boen ini udah banyak ya karena dia cukup konsisten, mungkin karena nggak terlalu banyak juga ya yang ke bengkelnya dia, kira dia lebih fokus bikin konten gitu. Tapi ternyata bisa jadi penghasilan yang oke di situ. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga ini bisa menjadi satu inspirasi kembali dan juga semoga kita bisa sharing ke teman-teman yang lain. Ternyata sekarang udah zamannya seperti ini, satu bisnis tertutup tapi terbuka kembali kesempatan atau usaha yang lainnya lagi. Terima kasih banyak Prof dan Bapak yang lain. Oh ya, Pak Rahim mau ada yang mau disampaikan Pak Rahim?
Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang diuraikan Prof ini luar biasa ini. Ternyata satu montir ataupun suatu bisnis itu ada banyak sekali bisa menciptakan yang namanya value network ya, artinya rangkaian nilai gitu. Montir itu bisa akhirnya nilainya didapatkan daripada mengajarkan kepada orang lain. Tapi juga dengan adanya sekarang nih digital zaman digital ini ya bisa melalui menjadi YouTube. Jadi itu sudah menjadi banyak. Dan menarik ini nih. Jadi sebetulnya setiap bisnis itu memerlukan yang dinamakan pengetahuan kan. Nah, pengetahuan itu bisa dimonetisasi. Yang dilakukan oleh Mas Sibuan itu tadi sebenarnya kan monetisasi melalui YouTube ya. Melalui YouTube dia memperoleh pelanggan, mempunyai subscriber, dan sebetulnya yang dijual oleh YouTube itu kepada advertiser adalah subscriber, sementara yang dijual atau dimonetasikan oleh Mas Sibuan itu adalah pengetahuannya dia gitu. Dan dari segi digitalnya sekarang ini ada yang disebut dengan platform bisnis itu tadi, menemukan orang yang butuh dengan orang yang bisa memberikan. Jadi sepertinya ada Halo Dokter atau Go Montir. Jadi memang dalam dunia digital ini banyak sekali ini, tapi yang penting adalah kreativitas memang. Kreativitas dan inovasi gitu. Dan harus berpikir terus bagaimana, atau istilahnya itu bagaimana lebih memberikan manfaat apa atau value apa yang dibutuhkan orang, dan dengan berbagai cara. Ini menarik sekali ini satu kasus yang bagus ini Mas Sibuan ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Yang penting bahwa setiap kita itu harus bisa bermanfaat. Khairun nas man yanfa'un nas kan. Siapa yang manusia yang lebih baik itu tentunya yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita cari aja manfaatnya apa dan melalui apa manfaat itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi ini adalah value network. Bisa dari satu titik itu bisa ada tumbuh berbagai nilai-nilai yang bisa dimonetisasikan dan bisa dijadikan untuk menambah penghasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raim. Jadi kuncinya adalah kebermanfaatan ya Pak Raim ya. Jadi semua dengan berpeluang. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, nampaknya malam hari ini cukup singkat, nggak banyak yang bisa di-share, tapi insya Allah bisa dipraktekin. Memang nih dunianya banyak kan sekarang yang terjun ya anak-anak muda, tapi bukan berarti di sini yang tua-tua nggak bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Justru Prof ini paling aktif lah bersosial media sekarang, yang banyak banget konten-konten yang bisa diproduce juga oleh Prof. Oke, juga nih buat generasi muda kayak Fioren ya. Mulai Fioren bikin konten gitu ya. Apa aja yang bisa di-share, dibikin, dikontenin, nanti bisa jadi monetize pada waktunya nanti, kalau sekarang belum, tapi yang penting sudah dimulai. Itu aja mungkin Prof. Siap Fioren, semangat ya. Nanti boleh di-share kalau udah mulai bikin konten, taruh di grup gitu ya, nanti kita bisa jadi views juga kan, terus bisa nge-share. Siapapun yang ngerasa punya konten menarik, sekarang kita feel free buat share di grup ya. Semoga bisa jadi bahan diskusi juga, bahan sharing juga, bisa banyak ditonton nanti sama teman-teman yang lain. Kita bisa saling dukung untuk usaha kita masing-masing. Itu aja. Baik, sama-sama kita berdoa dulu. Bapak Ibu, semoga apa yang sudah kita share pada malam hari ini bisa bermanfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa dipersilakan.
Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Prof buat share-nya pada malam hari ini. Pak Rahim juga dan juga Bapak Ibu yang semua sudah hadir dan share juga pada malam hari ini. Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Siska. wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, ya pesan dari Dr. Siska. Pak Yonedi. Wah, Pak Yonedi lagi di mana sekarang Pak Yonedi?